Oke, bagaimana cara pinjam saldo Dana untuk pengguna baru? Gampang banget guys. Jadi teman-teman silakan simak aja videonya sampai selesai. Saya akan tunjukin gimana step by stepnya untuk cara pinjam saldo Dana. Oke. Jadi teman-teman yang perlu disiapkan sebenarnya ada dua ya. Yang pertama ya tentunya akun Dana yang sudah premium. Jangan salah paham dulu ya. Akun Dana memang kita butuhkan tapi harus yang premium. Kalau belum premium, udah jelas nggak bisa mencairkan pinjaman saldo Dana. Oke, ya langkah yang kedua, teman-teman perlu persiapkan aplikasi yang digunakan untuk meminjam ya. Salah satunya yaitu ini teman-teman ya. Jadi saya akan tunjukin salah satu aplikasi yang bisa cair ke Dana. Oke, silakan disimak baik-baik. Nah, ini dia namanya, nama aplikasinya adalah Pinjamin. Pinjamin ini dulu sebelumnya namanya adalah Pinjam Win-Win. Sekarang sudah ganti nama jadi Pinjamin. Nah, kebetulan saya di sini sudah daftar dan sudah disetujui. Jadi saya bisa melakukan pencairan ke rekening Dana ya. Caranya gimana? Di sini teman-teman perhatikan limit yang saya dapatkan itu 3.800.000. Kita bisa klik pengajuan seperti ini. Nah, kemudian silahkan ditunggu saja sampai nanti muncul angkanya ya. Ini masih masih diproses lah, ditinjau gitu ya. Nah, ini nih sudah muncul nih. Nah, 3.800.000. Misalkan teman-teman mau memperkecil pinjamannya juga bisa. Tinggal digeser seperti ini saja dan atau diubah manual, diketik manual juga bisa. Di sini sebagai contoh saya akan ubah ke 1 juta. Mana sih? Nah, 1 juta seperti ini teman-teman ya. Supaya enak nanti jadi patokan bunganya berapa sih kalau 1 juta gitu ya. Kemudian di sini kita lihat kalau kita pinjam 1 juta, kita bayarnya berapa kali dan tenornya berapa bulan ya. Di sini rinciannya adalah 8 periode, tenornya 120 hari. Artinya selama 120 hari teman-teman itu mencicil sebanyak 8 kali. Jadi cicilannya 8 kali ya. Kemudian jumlah pinjamannya 1 juta, yang harus kita bayar adalah Rp1.360.000. Jadi kenaikannya Rp360.000 atau sekitar 36%. Udah jelas banget ya, persentasenya sekitar 36%. Nah, itu tinggal kalian bagi saja selama 120 hari. 36 dibagi 120 hari itu berapa? Maka ketemulah bunga per harinya ya. Coba kita hitung teman-teman. 36 dibagi 120 hasilnya 0,3. 0,3% per hari. Artinya apa? Pinjaman ini masih mematuhi aturan OJK. Karena yang saya ketahui aturan dari OJK itu bunga maksimal 0,3% per hari ya. Dan ini bunganya masih 0,3%. Seharusnya sih di bawahnya ya, seharusnya kalau bisa. Karena maksimal kan 0,3. Kalau bisa ya lebih murah 0,1 atau bahkan 0,05 misalkan. Nah, ini dipentokin aja sama si pinjamin ini ya, 0,3% per hari. Nah, oke, sudah jelas ya untuk bunganya. Lalu rata-rata pembayaran per periodenya itu Rp170.000. Maksudnya gimana? Jadi rata-rata nanti atau setiap cicilannya itu rata-rata pembayarannya Rp170.000. Rata-rata ya, ingat ya, bukan pembayaran yang jelas ini teman-teman. Maksudnya apa? Ketika nanti cicilan pertama teman-teman itu nggak tahu nominalnya berapa. Karena di sini kita juga tidak dikasih tahu tanggal jatuh temponya berapa yang harus dibayar, itu kita nggak dikasih tahu. Kita hanya dikasih tahu pokoknya selama 120 hari itu dicicil sebanyak 8 kali dan rata-ratanya 170 ribuan lah. Hanya dikasih tahu seperti itu saja teman-teman ya. Jangan-jangan nanti ketika teman-teman sudah real mencairkan, ketika jatuh tempo pertama maksud saya, jaraknya hanya 2 minggu dari kita pinjam. Bisa jadi seperti itu. Dan nominal cicilannya bisa jadi 500.000 atau bahkan 800.000 ya. 800.000 untuk cicilan pertama. Cicilan kedua sampai ke 8 jelas lebih kecil ya, karena sudah kita bayar gede di awal. Banyak sekali aplikasi yang cara bermainnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus simak baik-baik penjelasan saya, karena aplikasinya sendiri ini tidak ngasih tahu tanggal jatuh tempo beserta nominal pembayarannya. Jadi teman-teman harus cari tahu terlebih dahulu orang yang mungkin sudah pernah mencairkan di sini. Per cicilannya itu bayarnya 170.000 atau cicilan pertama bayar gede dulu, bayar
besar banget pokoknya, dan sisanya kita bayar untuk cicilan kedua sampai ke 8 ya. Jadi teman-teman harus cari tahu hal tersebut. Nah, mungkin video kedepannya saya akan coba real mencairkan supaya tahu juga ya. Sebenarnya itu selama 8 kali itu kita bayarnya berapa per cicilan gitu. Nah, oke, lanjut ke intinya teman-teman. Sekarang gimana cara mencairkan ke rekening Dana? Jadi caranya teman-teman, untuk bagian nomor rekening itu diklik aja, lalu teman-teman silahkan pilih nomor e-walletnya. Kok pilih nomor e-wallet? Silahkan pilih metode pencairannya. Mau ke e-wallet atau ke rekening bank. Kalau di sini kita bahas ke Dana ya. Jadi pilih e-wallet dan nomor e-walletnya pilih Dana gitu. Nah, di sini pilih Dana dan masukkan nomor Dananya di bagian nomor rekening e-wallet, teman-teman. Setelah masukkan nomor Dana di situ, silahkan klik lanjutkan, maka tinggal ditunggu saja selama beberapa menit, udah pasti akan masuk langsung ke saldo Dana kita ya. Nah, jadi saya akan simpulkan apa saja keunggulan dari aplikasi ini. Keunggulannya menurut saya bisa cair ke Dana karena banyak sekali orang yang butuh pinjaman online yang bisa cair ke Dana. Nah, ini salah satunya ya. Jadi ini merupakan salah satu keunggulannya. Dan keunggulan kedua adalah bisa mencairkan sekaligus banyak. Misalkan kita langsung mencairkan 3.800.000, itu bisa langsung kita cairkan ke rekening Dana. Kekurangannya adalah kurang transparan. Kurang transparannya ya kita nggak dikasih tahu tanggal jatuh temponya berapa aja, tanggal berapa aja kita bayar, jadwal pembayarannya itu loh ya. Dan nominalnya berapa aja setiap pembayaran itu nggak dikasih tahu. Takutnya nanti ketika udah cair tiba-tiba seminggu kemudian kalian ditagih sejumlah nominal besar, apa nggak kaget ya kan? Jadi seperti itu aja kelebihan dan kekurangannya. Baik, segini aja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.